Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Lovina Prasana dari Teknik Logistik IT Telkom Surabaya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu teknik logistik, proses apa saja yang ada di bidang logistik, apa saja yang akan dipelajari di teknik logistik, kemampuan apa saja yang harus dimiliki sarjana teknik logistik, profesi apa yang dapat dimasuki sarjana teknik logistik, alasan mengapa memilih teknik logistik. Untuk poin pertama, apa itu teknik logistik? Dikutip dari laman Wikipedia, kata logistik berasal dari bahasa Perancis yaitu loger, yang artinya menginapkan atau menyediakan. Logistik merupakan bagian dari manajemen supply chain atau rantai pasok yang merencanakan, implementasikan, dan mengendalikan aliran dan penyimpanan barang, jasa, juga informasi terkait yang efisien dan efektif dari titik asal ke titik konsumsi. Jadi, logistik merupakan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan barang yang tepat dengan jumlah yang tepat di waktu yang tepat dan biaya yang terendah. Untuk poin nomor 2, proses apa saja yang ada di bidang logistik? Yang pertama ada procurement. Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa. Yang kedua ada warehousing atau pergudangan. Warehousing atau pergudangan ini berguna untuk menyimpan produk. Yang ketiga ada inventory control. Inventory control merupakan memaksimalkan penyimpanan persediaan, seperti kapan harus dipesan, berapa banyaknya, dan dikirim menggunakan apa. Yang keempat ada freight handler. Freight handler bertanggung jawab mulai barang diterima sampai barang tersebut diserahkan. Yang kelima ada custom clearance. Custom clearance bertugas untuk mengatur pengurusan kargo. Dan yang terakhir ada supply chain. Supply chain yaitu jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang. Untuk poin ketiga, apa saja sih yang dipelajari di teknik logistik? Di dalam teknik logistik kita mempelajari tentang 3 cakupan utama. Yang pertama ada logistik bisnis dan industri, yang kedua logistik kemanusiaan, dan yang ketiga ada logistik militer. Dari 3 cakupan tersebut mencakup sistem transportasi intermoda, infrastruktur logistik, sistem informasi logistik, dan pergudangan. Untuk poin nomor 4, kemampuan apa saja yang harus dimiliki sarjana teknik logistik? Yang pertama ada skill penyelesaian perselisihan. Di dalam bisnis tentunya potensi perselisihan sangat besar, khususnya di sektor logistik. Hal ini dikarenakan diperlukan banyak pihak dalam pekerjaan tersebut, sehingga sangat diperlukan staf logistik dengan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Yang kedua ada perencanaan dan eksekusi. Sektor logistik selalu dihantui dengan masa-masa sibuk. Oleh karena itu, staf logistik memerlukan perencanaan skill yang kuat sehingga dapat produktif di masa sibuk. Dengan skill tersebut, maka seorang staf logistik mengetahui tentang prioritas kerja yang baik dan manajemen kerja. Ketiga ada pengembangan proses kerja. Sektor logistik sangatlah dinamis. Tuntutan di dalamnya selalu berubah-ubah seiring dengan beban kerja yang ada. Oleh karena itu, seorang staf logistik harus mampu mengembangkan proses kerja agar lebih efisien. Dengan begitu, maka pelaku bisnis akan melihat bagaimana staf kerja logistik mampu dalam skill penghematan biaya, produktivitas, dan kondusif proses kerja. Yang keempat, pemodelan transportasi. Logistik memerlukan transportasi yang efektif agar barang sampai ke tangan konsumen dengan aman dan biaya yang paling murah. Staf logistik dituntut untuk merencanakan rute yang efisien sehingga hal ini akan mendukung efisien pekerja logistik. Yang kelima ada optimalisasi tata letak gudang. Gudang sangat erat hubungannya dengan logistik karena berkaitan dengan penyimpanan barang. Seorang staf logistik dituntut untuk memilih tata letak gudang yang baik. Selain itu, pemodelan dan pemahaman alur kerja pergudangan juga diperlukan. Yang keenam ada penguasaan WMS atau Warehouse Management System. Dalam bisnis, teknologi juga tidak dapat ditinggalkan begitu saja, apalagi di sektor logistik. Keberadaan Warehouse Management System merupakan suatu bentuk nyata. Oleh karena itu, staf logistik harus menguasainya. Untuk poin nomor 5, profesi apa saja yang dapat dimasuki oleh sarjana teknik logistik? Banyak sekali peluang lulusan dari teknik logistik. Mengapa demikian? Karena semua perusahaan memiliki proses logistik di dalamnya. Namun, di bawah ini terdapat beberapa posisi dengan lulusan teknik logistik. Di antaranya yaitu logistik analis, logistik
Manager, Storage and Distribution Manager, Operation Manager, dan lain sebagainya. Untuk poin terakhir, mengapa memilih teknik logistik? Karena di Indonesia terkenal banyak pulau-pulau dan juga diperlukan konektivitas antar pulau tersebut untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oke teman-teman, itu merupakan gambaran sedikit program studi teknik logistik di IT Telkom Surabaya.